Indonesia adalah negara demokrasi. Artinya, masyarakat menempati urutan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Afina Nakita Oktavia selaku pembicara pertama, rekan saya Sofi Munawir Edi selaku pembicara kedua, dan Viko Taniadi selaku pembicara ketiga. Kami berada di posisi kontra dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan Percaya. Media sosial mengancam demokrasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin pesat dan melingkupi seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial politik. Salah satu wujud perkembangan tersebut adalah media sosial. Hilangnya hambatan berupa jarak dan sekat menjadikan media sosial wadah yang tepat untuk menyalurkan informasi secara cepat. Sehingga tak heran apabila media sosial kini beralih fungsi dari menjalin komunikasi menjadi saluran aspirasi. Dewan Juri yang terhormat, demokrasi bergantung pada kontribusi masyarakat dalam membentuk negara maupun lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan kata lain, masyarakat harus mengekspresikan diri untuk mewujudkan demokrasi. Pendapat ini dikuatkan oleh John Stuart Mill, seorang filsuf Inggris yang mengatakan bahwa semakin luas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibuka, maka semakin maju dan berkembang masyarakat atau peradaban tersebut. Atas dasar ini, kami setuju bahwa kehadiran media sosial di era disrupsi teknologi mampu memberdayakan masyarakat untuk memiliki akses yang luas terhadap informasi dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan guna mewujudkan demokrasi. Media sosial mudah dimanfaatkan oleh setiap individu karena karakternya yang fleksibel pada institusi maupun kelompok untuk melakukan penyebaran pesan yang tidak sejalan dengan keberadaban dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini menegaskan bahwa media sosial yang dimanfaatkan untuk hal positif mampu membangun jaringan komunikasi politik yang interaktif di antara kelompok politik dan para simpatisan massa. Namun kehadiran media sosial tidak semena-mena terlepas dari berita bohong yang menyebabkan ketidakpastian di masyarakat. Akan tetapi, dapat kami tegaskan bahwa dalam kasus ini, media sosial hanyalah wadah dan tidak dapat disalahkan. Karena seringkali media disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis oleh oknum dan golongan. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Lex prospicit non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang kami hormati serta kawan berpikirku yang berbahagia. Pada perdebatan kita kali ini, kami selaku tim kontra menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan percaya media sosial dapat merusak demokrasi, yakni dengan dua urgensi. Satu, media sosial merupakan bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak dapat terelakkan. Dan yang kedua, media sosial merupakan buah pemikiran manusia itu sendiri, yang selayaknya sebilah pisau yang tajam dapat dipergunakan secara bermanfaat dan juga dapat digunakan dengan membahayakan. Dewan Juri yang kami hormati, Indonesia dewasa ini menempatkan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis. Walaupun harus diakui belum selesai menjalani masa transisi. Masa transisi itulah ketika sistem politik otoriter beralih kepada sistem politik demokratis. Sistem hukum yang berpola pada patron client relationship kepada sistem hukum yang terbebas dari intervensi kekuasaan dan kepentingan politik. Kebebasan dan jaminan hak asasi manusia tersebut di dalam praktiknya telah menimbulkan beragam macam pemahaman di kalangan masyarakat, seolah-olah bebas sebebas-bebasnya tanpa ada batas dan pengecualian. Tidak mengherankan jika dalam masa reformasi seperti saat ini terdapat bermacam kegiatan-kegiatan yang dipandang sebagai implementasi kebebasan dalam menjalankan hak asasi manusia semakin marak, baik atas nama agama, suku, bangsa, etnis, maupun kedaerahan. Dewan Juri yang kami hormati, kegiatan semacam itu semakin marak lagi dengan hadirnya era digital, di mana
penggunaan media sosial baik itu Facebook, Twitter, Instagram, Twitter hingga YouTube seakan-akan bertemu dengan era kebebasan hak asasi manusia untuk bisa berbuat apa saja. Menyerang pribadi, kelompok agama, suku bangsa, hingga pembatasan hak-hak pada masyarakat menjadi jauh lebih mudah dilakukan seakan-akan tidak tersentuh oleh hukum. Perubahan sosial dari otoritarian di masa Orde Baru kepada Orde Reformasi membuat masyarakat mengalami anomali. Ungkapan perasaan dianggap sebagai pembunuhan asasi manusia yang terkadang belum tentu kebenarannya. Padahal sejatinya kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain yang lalu lintas diatur dengan regulasi hukum. Kebebasan tidak menjadikan semuanya menjadi boleh. Tetap ada batasan-batasan untuk tetap saling menghargai hak orang lain. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana di awal kehadiran dari UU ITE ini terdapat beragam reaksi dan juga respon atas perubahan sosial yang terjadi. Keberadaan UU ITE tersebut yang semakin masif menciptakan penegakan hukum terhadap mereka yang dituduh berbuat makar, menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian dan juga penghinaan kepada seseorang yang tentunya hal tersebut merupakan mencoreng dari kebermanfaatan media sosial. Menggunakan hukum, khususnya hukum pidana, dianggap sebagai cara yang efektif menegakkan hukum yang ada di masyarakat di tengah era digital seperti saat ini. Idealnya, hukum pidana harus digunakan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia sekaligus menjaga eksistensi negara hukum untuk menguatkan keberadaan hukum tersebut. Selain itu, terdapat pula usulan untuk mengisi celah-celah yang ada dalam keberadaan UU ITE, yakni mengusulkan disetujuinya rancangan undang-undang ketahanan dan keamanan cyber. Serta kami dalam hal ini mendukung untuk dikuatkannya institusi Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Ketua Umum Indonesian Cyber Law Community, Teguh Arfiandi, berpendapat perubahan dan keberadaan UU ITE ini sangat membantu masyarakat yang menggunakan media sosial. Menurutnya, keberadaan UU ITE yang baru dijelaskan sebagaimana untuk menjaga kebermanfaatan dari media sosial itu sendiri. Dengan adanya UU ITE, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam media sosial itu sendiri. Masyarakat perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Oleh karenanya, diperlukannya digital media literasi serta edukasi yang sangat masif dilakukan kepada masyarakat. Sebaik apapun keberadaan sebuah regulasi hukum, tak akan bermanfaat ketika masyarakat tidak sadar terhadap hukum. Maka masyarakat wajib untuk bijaksana dalam menggunakan media sosial. Maka dari itu, kami sebagai tim kontra pada mosi untuk menolak Dewan Percaya Media Sosial Merusak Demokrasi mengajak kawanku dari tim pro untuk menyetujui solusi yang akan kami tawarkan yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Dengan hadirnya media sosial menunjukkan adanya pergeseran arah pengguna media komunikasi yang semula bersifat klasik mengalami perubahan ke media baru berbasis internet. Media sosial menjadi saluran akses informasi dalam segala aspek, terkhusus dalam demokrasi. Berdasarkan hasil riset terbaru Wiar Sosial pada tahun 2020, pengguna media sosial di Indonesia mencapai angka 160 juta pengguna aktif media sosial. Sehingga pada saat ini media sosial menjadi bak primadona dalam demokrasi di Indonesia. Kami mencatat terdapat beberapa dampak positif penggunaan media sosial dalam proses demokrasi Indonesia, yang diantaranya media sosial akan meningkatkan kompetisi partai dalam banyak kasus. Partai-partai kecil yang memiliki sumber daya terbatas tidak memiliki pengaruh khususnya dalam pemilihan umum, namun dengan sosial media yang murah dan juga lebih mudah diakses daripada teknologi komunikasi lainnya, mereka mampu bersaing dengan partai-partai besar yang memiliki sumber daya lebih kuat. Selain itu, media sosial dapat meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat. Melalui kampanye, proses kampanye dengan memanfaatkan sosial media tentunya akan lebih mudah dalam proses penyampaian visi dan misi serta memiliki biaya yang murah. Orang-orang awam semakin terbuka akan kinerja pemerintah dan mampu menyampaikan pendapatnya secara terbuka melalui sosial media yang semakin mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan pandangan Habermas yang menyatakan bahwa penyediaan kanal yang objektif dan imparsial akan membantu kelompok minoritas untuk terlibat jauh lebih aktif. Dengan kata lain, komunikasi yang tak terdistorsi akan memberdayakan kelompok minoritas dalam menuntut posisi setara dan menuntut hak yang setara. Seperti yang dikutip oleh Carta Politika menyebutkan bahwa dalam informasi di media sosial juga berpengaruh terhadap responden dalam menentukan pilihan saat pemilihan umum 2019. Dari survei itu, 24,4% responden mengatakan media sosial sangat berpengaruh terhadap pilihan mereka, serta 37,8% mengatakan cukup berpengaruh. Penggunaan media sosial juga memberikan dampak positif yang sangat signifikan dalam meningkatnya partisipasi publik dalam proses pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2014 dan tahun 2019. Pada tahun 2014, berdasarkan data dari KPU, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 mencapai angka sebesar 75,11%. Hal tersebut semakin meningkat pada tahun 2019 yang menyentuh angka 81%. Penggunaan sosial media dalam demokrasi juga tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun juga dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat pada saat terpilihnya Presiden Barack Obama menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye yang paling efektif untuk mempengaruhi kaum muda. Kami mengamini bahwa salah satu polemik sosial media dalam proses demokrasi Indonesia adalah berita hoax dan hate speech. Padahal apalah arti dari sebuah berita palsu atau ujaran kebencian bila tak ada yang mengkonsumsi? Seburuk apapun sebuah ungkapan, kalau tidak ada konsumen, tentunya akan mati dengan sendirinya. Sebaliknya, seremeh apapun ungkapan tersebut, apabila terus didistribusikan, dipublikasikan, dan diulas terus-menerus, tentunya akan tampak sebagai kebenaran. Hal ini juga sejalan dengan ungkapan mantan Presiden Barack Obama yang menyatakan bahwa when they go low, we go high. Ketika kubu lawan membuat hoax atau ujaran kebencian yang memakai taktik rendahan tersebut, kita harus bertahan dengan prinsip-prinsip moral kita. Oleh karena itu, media sosial bukanlah sebuah perusak tatanan demokrasi di Indonesia. Karena sejatinya media sosial dalam demokrasi Indonesia membawa dampak yang lebih efektif dan efisien oleh semua pihak. Oleh karena itu, kami juga memberikan 3 solusi dalam proses demokrasi Indonesia menggunakan sosial media. Yang pertama, perlu adanya digital media literasi sebagai upaya preventif. Dengan pengetahuan serta keterampilan digital media literasi, pengguna media sosial mampu menggunakan media secara bijak, sehingga tidak terperangkap untuk menyebarluaskan ungkapan kebencian atau hate speech, tidak menjadi konsumen dan distributor hoax. Yang kedua adalah perlu adanya pembentukan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Cyber sebagai wujud regulasi hukum untuk menangkal lahirnya konten negatif dengan tetap mengakomodasikan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi setiap orang di negara kesatuan Republik Indonesia. Serta yang ketiga adalah perlu adanya kesadaran masyarakat. Karena sejatinya sebaik apapun undang-undang yang ada tak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan Juri yang terhormat, kami menyadari bahwa perkembangan teknologi dan media sosial adalah pedang bermata dua yang menimbulkan peluang dan tantangan. Media sosial adalah wadah yang tepat untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Namun, di lain sisi, hal ini juga dapat menimbulkan ancaman apabila disalahgunakan oleh oknum. Dewan Juri yang terhormat, untuk mengatasi kekhawatiran ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa solusi. Yang pertama, kami mendorong pemerintah dan sektor privat untuk mempromosikan digital literasi melalui seminar, pelatihan, dan sistem edukasi untuk mencegah terjadinya penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan lain-lain. Yang kedua, kami menginginkan pengesahan RUU Keamanan Cyber untuk meningkatkan penangkalan kriminalitas, khususnya dalam penyebaran pemberitaan palsu yang memiliki konten negatif di media sosial. Penggunaan sosial media adalah hal yang mutlak untuk menyalurkan aspirasi dan meningkatkan partisipasi publik guna menciptakan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, kami sekali lagi menegaskan bahwa kami, tim kontra, menolak setuju pada mosi hari ini, yaitu Dewan percaya keberadaan media sosial mengancam demokrasi.
serta mengajak kepada tim pro untuk sependapat dengan solusi yang kami tawarkan. Sekian dan terima kasih.